Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwina Jedia dengan NIM 230401040016 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi, dalam video ini saya akan membahas beberapa poin penting tentang sistem pemerintahan presidensial. Langsung saja, yang pertama pengertiannya. Jadi sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dimana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, dalam sistem ini presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh dan tidak bergantung pada parlemen atau badan legislatif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. Jadi kekuasaan eksekutif itu berada di tangan presiden, yang artinya presiden punya wewenang untuk membentuk kabinet, kemudian menjalankan kebijakan dan memimpin pemerintahan tanpa harus bergantung atau mendapatkan persetujuan dari parlemen untuk setiap keputusan. Selanjutnya, sejarah berdirinya sistem pemerintahan presidensial. Jadi sistem ini muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem monarki absolut dan sistem parlementer, yang dengan tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih seimbang dan demokratis. Sistem ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada pasca kemerdekaan dari Inggris, dan sistem ini juga mengedepankan pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Montesquieu dan John Locke yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan untuk melindungi kebebasan individu. Dan seiring berjalannya waktu, sistem presidensial digunakan oleh banyak negara lain di berbagai belahan dunia, termasuk negara Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden memegang dua peran utama sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui pemilu. Salah satu karakteristik utama dari sistem ini adalah bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini memberikan legitimasi kuat kepada presiden karena dipilih berdasarkan kehendak rakyat, bukan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang ketiga, presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Dalam sistem ini, masa jabatan presiden sudah ditentukan dalam konstitusi dan tidak bisa diganggu-gugat selama tidak melanggar hukum. Yang keempat, presiden membentuk kabinet atau menteri. Jadi presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dalam kabinet. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bukan kepada parlemen. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ini, dari kelebihannya yang pertama, menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. Jadi dalam sistem ini, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, bukan oleh parlemen. Hal ini membuat posisi para menteri lebih aman dari intervensi politik di parlemen, sehingga mereka bisa fokus menjalankan tugas tanpa khawatir diambil sewaktu-waktu oleh tekanan politik legislatif. Yang kedua, pemerintah memiliki keleluasaan waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. Jadi presiden dan kabinetnya dapat bekerja sesuai program kerja tanpa takut terganggu oleh dinamika politik parlemen yang bisa menyebabkan pergantian pemerintahan. Yang ketiga, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Jadi kekuasaan eksekutif tidak berada di bawah kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, presiden dan kabinetnya memiliki kedudukan yang kuat dan stabil selama menjalankan pemerintahan dan tidak melanggar aturan hukum atau konstitusi. Yang keempat, masa jabatan badan eksekutif lebih pasti. Jadi presiden dan kabinetnya memiliki masa jabatan yang telah ditentukan dalam konstitusi. Selanjutnya, kelemahan dari sistem pemerintahan ini, yang pertama, pengawasan rakyat yang lemah. Jadi dalam sistem ini, rakyat hanya memiliki kesempatan untuk memilih presiden secara langsung saat pemilu. Setelah itu, peran rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi terbatas dan tidak adanya keterlibatan langsung dalam proses pengawasan harian yang membuat kontrol terhadap pemerintah menjadi kurang efektif.
Yang kedua, pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Karena presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan, jadi suara rakyat tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Jadi pemisahan kekuasaan yang ketat antara eksekutif dan legislatif bisa menyebabkan lemahnya kontrol antar lembaga. Jika tidak ada mekanisme check and balance yang efektif, presiden bisa menjalankan pemerintahan secara sepihak dan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Yang keempat, sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas. Jadi dalam sistem ini, menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen. Dan hal ini membuat jalur pertanggungjawaban menjadi tidak langsung kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Nah, yang terakhir, negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Jadi sistem ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Kemudian selain negara Indonesia, ada juga negara Amerika Serikat, kemudian negara Brasil, Argentina, dan Filipina. Mungkin itu saja sedikit pembahasan dari saya tentang sistem pemerintahan presidensial. Terima kasih.